Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2583 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 34. Di bawah perikop keyakinan iman. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya yakin dan percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, perhatikan ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan belajar. Jika Allah di pihak saudara dan saya, siapa yang berani melawan kita? Tidak ada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, siapa yang sanggup melawan kita? Tidak ada yang sanggup. Yang hebat itu bukan kita, tapi yang menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu selalu ada di belakang salib, ada di belakang Yesus. Yesuslah yang ada di depan kita. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup menyentuh kita kalau kita ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya mereka kalah telak karena apa? Mereka tidak ada bersama dengan Yesus. Mereka berjalan sendiri. Mereka tidak datang cari Tuhan. Mereka tidak datang sebagai anak Tuhan. Mereka tidak hidup dalam ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat iblis mengalahkan orang Kristen. Karena apa? Mereka tidak hidup di dalam Yesus. Saudara perhatikan ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oh haleluya. Saudara, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, saudara tenang. Saudara pasti akan menang. Amin. Karena Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Oh haleluya. Makanya firman Tuhan ini memberikan satu pernyataan kepada kita semua. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Haleluya. Tidak ada. Amin. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib itu. Iblis waktu melihat Yesus mati, mereka bersorak-sorai. Mereka pikir mereka menang. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. 3 hari setelah kematian Yesus bangkit. Amin. Artinya apa saudara? Yesus mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus ada di dalam kita, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat tidak akan bisa mengganggu saudara. Karena apa saudara? Karena ada Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah di pihak kita, ada bersama-sama dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka saudara akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang sanggup lawan saudara. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan menggugat orang-orang benar, orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang-orang yang telah dipilih Allah adalah orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin masa lalu saudara gelap, penuh dengan dosa. Bukan berarti Tuhan setuju dengan perbuatan dosamu. Arti dibenarkan di sini, Tuhan mengajar kita. Sehingga kita dipenuhi hikmat Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan kita mengubah hidup kita yang tadinya salah jalan, masih hidup dalam kegelapan, beralih pada terang kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Makanya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita sudah dipanggil, kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, kita dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Orang dunia memang minta pembuktian. Saudara yang sudah mengaku menerima Yesus, sudah bertobat, saudara harus menunjukkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan saudara. Sehingga orang-orang di sekitar saudara dapat melihat ada perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga mereka yang mau mencari-cari celah kesalahan kita nggak ada lagi celah saudara. Karena mereka melihat kita yang dulu gelap sekarang hidup dalam terang Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada lagi yang dapat menggugat kita. Karena apa saudara? Kita sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Orang-orang yang mau fitnah kita. Orang-orang yang mau mencelakakan kita. Mau menjatuhkan kita. Mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang akan bereskan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara digugat, dituntut, saudara mungkin difitnah dan lain sebagainya, saudara, tidak perlu saudara memberikan perhatian khusus di sana. Karena apa saudara? Mereka selalu bicara tentang masa lalu saudara. Sedangkan Tuhan berbicara kepada kita tentang masa depan kita. Jadi saudara fokus pada masa depan saudara. Amin. Apa kata firman? Itu saja yang harus kita lihat. Jangan lihat masa lalu saudara. Kalau saudara
punya latar belakang, saudara mungkin sebagai seorang koruptor, tapi saudara sudah bertobat, saudara sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi saudara, di saat saudara dihujat, dihina, difitnah, saudara lemah imannya, akhirnya saudara terpengaruh dan kembali lagi kepada kegelapan, saudara. Akhirnya saudara malah bukannya lebih baik, malah lebih parah, hancur. Karena apa? 7 roh yang lebih jahat masuk lagi, menguasai saudara. Makanya saudara, di saat saudara sudah bertobat, mental saudara harus kuat. Amin. Bukan lagi mental anak-anak yang cepat tersinggung, yang cepat emosi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, mereka memiliki mental yang kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Sekalipun mereka dihina, mereka tidak merasa terhina. Di saat mereka digugat, dijatuhkan, mereka diperlakukan dengan tidak baik, mereka tidak ngambul, mereka tidak ngambek, saudara. Mereka tidak mundur dari pelayanan. Mereka justru memandang kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Kalaupun ada yang mengungkit-ungkit masa lalu saudara untuk menjatuhkan saudara di hadapan umum, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jangan goyah. Tetap setia. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat orang-orang yang tadinya menghina saudara, orang-orang yang mau menjatuhkan saudara, saudara akan lihat mereka satu persatu akan dipatahkan, dikalahkan, mereka akan tumbang. Karena apa saudara? Karena kita punya pembela. Pembela kita siapa? Kristus, Yesus Tuhan kita. Dialah yang menjadi advokat kita. Amin. Di ayat 34 tadi, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dikuatkan. Kita boleh dihina, difitnah. Banyak orang mungkin mau menjatuhkan kita, karena mereka mungkin menginginkan posisi kita. Tapi pegang firman Tuhan ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin musuh kita banyak. Orang-orang yang tidak senang dengan kita banyak. Karena kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Banyak orang benci kita, tidak suka dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya pembela. Dan pembela kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Dan saya mau katakan, kalau saudara menjadikan Yesus advokat saudara, pembela saudara, saudara pasti menang. Amin. Haleluya. Walaupun saudara sendirian. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara mayoritas. Amin. Daripada banyak orang tanpa Tuhan, mereka minoritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Yang ketiga, siapakah yang akan menghukum orang benar? Tidak ada. Saudara perhatikan ayat 33 di sana. Dikatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum orang benar? Tidak ada. Amin. Saudara perhatikan, Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi pastikan saudara ada di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus Tuhan ada di dalam kita. Amin. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita aman. Kita tidak akan mendapat penghukuman. Amin. Saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diselamatkan. Saudara tidak akan menerima hukuman itu. Saudara, ada orang-orang di luar sana mengatakan, ya kita semua kan
masuk neraka dulu, baru di sana ditimbang-timbang, baru di sana kalau sudah beberapa lamanya, baru diangkat lagi, taruh di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, paham kekristenan tidak ada seperti itu. Tidak ada yang di neraka dulu beberapa lamanya baru masuk surga. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan harganya sudah lunas dibayar. Kita yang percaya pada Yesus, kita menerima Dia. Kita memberi diri dibaptis, kita sudah diampuni. Kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang menghukum saudara. Kecuali saudara di luar Tuhan, saudara pasti akan menerima hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita percaya Yesus, kita tidak akan dihukum. Kita malah sebaliknya akan menerima semua janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang dihukum siapa? Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dihukum. Pastikan saudara adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara tidak akan dihukum. Saudara akan diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua kita belajar, siapakah yang akan menggugat, menuntut orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Yang ketiga, siapakah yang akan menghukum orang benar, orang percaya? Tidak ada. Karena tidak ada lagi penghukuman. Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak dihukum. Sebaliknya, diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Sebab kita ada di pihak Tuhan. Amin. Kita belajar, saudara, jangan goyah imanmu ketika banyak orang mungkin yang tidak suka dengan saudara. Jangan goyah imanmu. Semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Sebab Yesus Tuhan adalah pembela kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.